seperti janjinya Kak Rani yang sebelumnya, Kak Rani bakal bahas apa itu bipolar dan bedanya apa sih sama mood swing, teman-teman. Nah, ciri khas yang membedakan bipolar sendiri dengan mood swing, bipolar ini punya dua fase yang kelihatan mencolok banget, yaitu fase depresif dan fase mania. Gitu. Nah, jadi ketika seseorang yang mengalami bipolar lagi ada di fase depresif, ini bakal sangat-sangat terganggu banget moodnya, bahkan sampai nggak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan normal. Mungkin bisa sampai mengunci dirinya di kamar kosnya, atau di kamarnya selama berminggu-minggu, nafsu makannya terganggu, kemudian pola tidurnya terganggu, nggak mood ngapa-ngapain, persis kayak orang yang lagi depresi, teman-teman. Kalau dia lagi ada di fase depresif. Dan dia juga seringkali dengan cepatnya berubah ke fase mania. Mania itu fase di mana kita ngerasa kayak overexcited banget, semangat banget, energinya berlebihan, bahkan kadang-kadang over percaya diri sampai nggak bisa tidur karena saking semangatnya gitu. Jadi banyak banget ide-ide gitu dan semangat pengen ngapa-ngapain, semuanya bisa dilakukan dalam satu waktu sekaligus gitu. Dan untuk info aja, ini nggak selalu bagus ya teman-teman ya, karena mood yang berlebihan itu juga nggak normal sebetulnya gitu kan. Jadi ciri khas yang membedakan seseorang yang mengalami bipolar itu dia punya dua fase yang khas, yaitu fase depresif dan fase mania. Dan kadang-kadang di masa tertentu dua fase ini juga bisa muncul secara berbarengan. Tuh kan, gimana lagi sih, pusing banget ya kan. Satu semangat banget mania, satu depresif ngedown banget, tapi mereka muncul di masa yang sama, dan ini namanya mixed state gitu. Kacaunya kayak gimana kalian tahu sendiri. Dan yang membedakan bipolar dengan mood swing adalah seseorang yang mengalami mood swing itu biasanya emosinya, gejolaknya nggak se-ekstrim bipolar gitu. Ya, kadang sedih, kadang down, terus kemudian kadang bahagia lagi. Tapi kalau bipolar itu senengnya udah sampai ke atas langit gitu kan. Terus kalau lagi depresif, down-nya tuh sedown-downnya gitu. Dan kemudian pembeda yang kedua adalah seseorang yang ngalamin mood swing biasanya nggak sampai terganggu aktivitas sehari-harinya. Jadi tetap bisa kuliah, tetap bisa kerja. Tapi seseorang yang ngalamin bipolar, biasanya kalian bisa lihat orang ini tuh kadang-kadang suka menghilang gitu. Misalnya kalau kuliah ya mungkin nggak hilang dari dunia perkuliahan, dari dunia pertemanan mungkin selama beberapa hari, beberapa minggu gitu. Jadi mereka tuh sampai terganggu aktivitas sehari-harinya. Itu kalau seseorang udah mengalami yang namanya bipolar, teman-teman. Nah, terus apapun itu yang kalian alami sekarang, tentunya kita harus aware ya, dan kalian perlu banget untuk mencari bantuan profesional, yaitu bantuan psikolog untuk dilakukan konseling dan psikoterapi, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ternyata masih kayaknya aku baru dalam tahap mood swing nih Kak, belum sampai tahap yang bipolar gitu kan. Nah, habis ini Kak Rani bakalan ajarin gimana caranya untuk kalian bisa overcome dengan mood swing dalam cara yang mudah sehari-hari bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama, kalian perlu banget belajar yang namanya manajemen stres, teman-teman. Jadi kenali setiap kapan aja sih biasanya kalian tuh stres. Oh, kalau lagi mau mendekati ujian akhir Kak, atau oh kalau lagi ada masalah sama pacar nih Kak gitu. Nah, dengan mengenali stres-stresnya kalian bisa cari cara untuk bisa memanajemen itu semua. Misalnya lewat olahraga, misalnya lewat rutin meditasi, kemudian melakukan yoga misalnya kayak gitu. Apapun, latihan pernapasan ketika lagi stres banget, kalian lakukan latihan pernapasan, itu bagus banget untuk manajemen stres kalian. Kemudian yang kedua, pastikan pola hidupnya udah bagus dan teratur. Jadi seringkali yang Kak Rani temuin, orang-orang yang mengalami mood swing itu pola tidurnya nggak teratur, kacau, pola makannya juga kacau, dan kebanyakan dialami anak-anak kos sih memang. Bukan bermaksud mau gimana ya, cuman karena anak kos kadang-kadang pola tidurnya kacau, makan juga nggak ada yang ngingetin gitu kan. Akhirnya ini bisa menimbulkan mood swing, karena ya Kak Rani selalu tekankan gitu, kesehatan tubuh berkaitan erat dengan kesehatan psikologis kita, teman-teman. Kemudian yang ketiga, coba berpuasalah media sosial. Maksudnya Kak Rani nggak minta kalian untuk anti banget dan putus dari semua kehidupan media sosial gitu kan. Tapi coba deh minimal kurangin 1 jam per hari, kurangin 2 jam per hari. Atau dalam waktu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, kalian bisa lakukan 1 hari tanpa media sosial gitu. Coba 1 hari itu cuma full sama diri sendiri. Jalan-jalan lah kemana, atau ngelakuin aktivitas yang kalian suka tanpa adanya media sosial. Dan ini akan sangat-sangat membantu sekali, karena Kak Rani juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Terus yang keempat adalah membuat mood diary.
Jadi kapan aja sih mood kalian itu kacau, kapan aja sih kalian ngerasa down, terus kemudian biasanya ada pemicu apa sih, habis ada peristiwa apa, dan biasanya apa yang kalian lakukan untuk mengembalikan mood itu kembali, catat semuanya di mood diary. Nah, dengan mengenali mood kita sendiri, lama-lama kita akan punya solusi yang lebih baik. Setiap kali moodku kacau tuh kalau aku lagi ngalamin masalah apa sih dan aku harus kayak gimana gitu. Nah, lama-lama kita akan punya cara untuk mengantisipasi situasi itu dan nggak jadi sekacau itu lagi moodnya. Dan cara yang terakhir adalah meskipun mood swing bukan satu gangguan yang serius banget ya, bukan satu gangguan kesehatan jiwa tadi itu, tapi kalau dibiarin ini bisa jadi semakin parah ke depannya. So, saya sarankan teman-teman untuk segera berkonsultasi dengan profesional yaitu psikolog teman-teman. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah cari kemana-mana, cobalah untuk mengontak tim psikolog profesional dari timnya Kak Rani di Spirit Psychology Center. Di deskripsi di bawah ini kita bisa melakukan konsultasi secara online dimanapun juga, kapanpun juga, ataupun melalui tatap muka bersama Kak Rani dan tim psikolog yang lainnya gitu ya teman-teman ya. So itu yang pengen Kak Rani sampaikan, apapun kondisi kalian tapi tetap jaga kesehatan mental, karena kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Tapi doa Kak Rani untuk kita semua, semoga kalian selalu ada dalam kondisi yang sehat, sejahtera dan bahagia. Keep inspiring and always fill yourself with love and kindness. Bye-bye!